3, 2, 1. Oke. Silakan. Pak Yosua, Indah ini silakan. kembali Tuhan, Pak- boleh memberikan waktu yang baik bagi kami semua, hamba-hambamu, anak-anakmu, yang terkumpul dalam Pray from Home dari Pakatuan. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan pimpin, khususnya hamba-hambamu yang akan ambil bagian, Tuhan urapi dan berkati. Kami mohon Tuhan campur tangan, bahkan seluruh perangkat yang kami pergunakan, baik internet maupun peralatan lainnya, Tuhan juga boleh menjamah dan memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bersiap untuk memasuki Pray from Home malam ini. Kita masih ada waktu untuk menuju ada lagunya. Ini apakah ada lagunya atau tidak ya? Enggak dengar lagunya. 3 menit lagi kita akan Tidak ada suara ya.
Suaranya nggak ada. Suaranya hilang, nggak ada suara. Langsung aja Ibu Debbie. Oh, Mute-nya dibuka, Bu. Belum buka Ibu Debbie. 3 menit lagi. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini dalam tahap 3, seri yang ke-43. Maka Tuhan mempersembahkan sebuah program yang sudah sangat memberkati banyak orang, khususnya orang-orang Kawanua di perantauan maupun yang ada di Sulawesi Utara. Mari kita semua mempersiapkan diri kita masing-masing, baik yang ada sempat masuk dalam Zoom pada malam hari ini atau tidak, hanya mengikuti melalui YouTube dan lain-lainnya. Mari kita persiapkan hati kita dengan baik karena sungguh malam ini ada berkat spesial yang Tuhan sediakan kepada kita. Tuhan berkati kita sekalian. Saya menyambut seluruh rekan-rekan pelayan Tuhan yang akan melayani pada malam hari ini dalam Pray From Home tahap 3 seri yang ke-43. Firman Tuhan akan kita terima malam hari ini melalui Pastor B. Marshall, Church Crossway Baptist, Melbourne, Australia. Selamat datang, Pastor. Terima kasih karena telah bersedia untuk bersama kami malam hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian akan bersama dengan salah satu pendoa syafaat Pray From Home yang luar biasa. Seorang ibu yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan doa dan kanseling. Pendeta Yohebed Sonya Lawalata MA/MTH. Yang sedikit lagi akan bertambah usia dalam anugerah Tuhan. Kemudian kita akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Jeffrey Manopo, Sarjana Hukum, sebagai WL kita pada malam hari ini. Puji-pujian akan memberkati kita, semua kita yang ada di Zoom malam hari ini. Mari kita bernyanyi bersama pada waktu Pendeta Jeffrey Manopo akan memimpin kita. Dan doa syafaat akan kita ikuti bersama nanti. Dan bila Bapak Pendeta Wabuca Siwu telah hadir, beliau akan memimpin kita dan sapaan setelah dan kemudian
doa berkat sampaikan langsung oleh Ketua Umum Pakatuan Bapak Pendeta Syafar Subit. Itu kira-kira yang akan merangkai kita sepanjang kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan dalam doa Pray from Home malam hari ini. Sekali lagi selamat datang, selamat bersuka cita. Pendeta Jeffrey Manopo kembali akan memimpin kita dalam pujian, dan sesudah itu Ibu Sonya akan memimpin kita dalam doa buka. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari sama-sama kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan dengan satu judul Allah itu baik, sungguh baik bagi Dia. Allah itu baik, sungguh baik bagi kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ibu Sonya, dipersilahkan. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kasih Tuhan kekal selama-lamanya untuk kami. Di mana ya Tuhan malam ini Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah mengumpulkan kami ya Tuhan. Di mana ibadah Pray from Home Pakatuan, kiranya kami meminta pengurapan daripadamu ya Tuhan. Dari ibadah pertama sampai kepada selesainya, Engkau mengurapi kami semua, terutama kepada pembawa firman ya Tuhan. Ibu Pastor B. Marshall, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah berbicaralah untuk kami semua ya Bapa. Biar taruh perkataan firman-Mu di bibir mulutnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga berdoa untuk pemimpin pujian Bapak Pendeta Jeffrey Manopo, kiranya taruh roh puji-pujian ya Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan untuk kami malam ini. Kiranya Engkau mengurapi Bapak Pendeta Jeffrey Manopo dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pendoa syafaat Bapak Pendeta Buce Siwu, kiranya Engkau taruh roh doa. Biarlah Bapak
Di dalam doa ini hanya kami berhubungan dengan Engkau Tuhan. Kami mau naikkan syafaat kami kepadamu malam ini ya Bapak. Engkau mengurapi kami semua, terutama hamba-Mu Bapak Pendeta Buceselu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yopi Sembung yang melayani malam ini. Engkau juga mengurapi dengan pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau juga mengurapi sebagai host malam ini, Ibu Pendeta Debbie Supit. Engkau juga mengurapi Tuhan, untuk supaya Tuhan memberkati ibadah kami ini. Dari permulaan sampai kepada selesainya, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mentabiskan ibadah malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Berkati, terima kasih Ibu Pendeta Yohabet Sonya Lawalata. Mari kita kembali akan memuji-muji Tuhan. Bapak Pendeta Jeffrey Manopo akan memimpin kita sekalian. Mari kita ikut bernyanyi bersama. Kita naikkan pujian satu penyembah kepada Tuhan, betapa besar dan ajaiblah karya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan Agung dan benar, Raja segala bangsa, segala maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, oh Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Kau yang kudus, oh layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, yang kudus, oh layak disembah, oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Kau layak kudus, oh layak disembah, oh layak disembah, layak disembah. Haleluya.
Saya masuk. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat merasakan satu penghormatan kalau saya boleh bergabung pada malam hari ini. Saya berterima kasih kepada pada Bapak Pendeta Yopi Sembung sebagai ketua dan juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya berusaha untuk mengejar waktu dengan waktu yang singkat ini sebanyak-banyaknya supaya Tuhan bisa saya bisa sampaikan hati Tuhan yang Tuhan ingin saya sampaikan ya, bagikan apa yang sudah saya alami ya. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harus meralat sekali lagi bahwa posisi saya itu di Gereja Crossway Baptist Church Melbourne di Australia itu, posisi saya bukan sebagai pastor, tapi saya ada di bawah naungan ini. Jadi saya melayani, tapi saya tidak merasa nyaman dengan sebutan pastor, jadi pastor itu ya. Jadi sebut aja saya sebagai hamba Tuhan atau ibu ya. Jadi saya nggak merasa nyaman untuk sebutan itu karena saya belum diberikan title pastor di bawah gereja saya itu ya. Jadi saya bersyukur karena Tuhan sudah berikan saya kesempatan pada malam hari ini, maka saya berdoa minta Tuhan pimpin supaya biar Roh Kudus tolong kita semua untuk dapat mengerti hati Tuhan untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dan saya akan berikan mungkin kemuliaan sebagai tema supaya kita bisa ingat semua pada malam hari ini adalah kemuliaan gereja Tuhan ya. Karena waktunya berjalan terus dan saya akan berikan cepat sekali ayat-ayatnya. Kalau saudara, Bapak Ibu Saudara yang merasa ingin merasakan mencatatnya ya terserah, kalau tidak ya tidak. Saya akan bagikan dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23 dan kemudian Yesaya 11 ayat 2 dan Filipi 3 ayat 10 dan Kolose 1 ayat 9 dan 1 Korintus 2 ayat 14 ya. Dan yang saya akan bahas di sini yang supaya karena waktunya begitu singkat, dan jadi yang saya akan tekankan di sini adalah dalam Efesus 1 ayat 18 bagian A ya. Firman Tuhan demikian yang saya ingin bagikan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang ya. Disinilah rahasianya untuk kita bisa benar-benar sebagai gereja Tuhan mengerti kemuliaan yang Tuhan sudah bagikan, yang sudah sediakan bagi gerejanya ya. Saudara, kemuliaan Tuhan itu yang saya pelajari di sini di dalam Yesaya 11 ayat 2 itu, yang ketujuh roh Allah itu menjadi satu kekuatan gereja. Kalau kita sadar dan kita tahu ya bahwa roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, saya rasa kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau gereja Tuhan di akhir zaman ini, kita tidak akan goncang apapun yang kita hadapi ya. Di situ saya mengalami secara pribadi ya, saat saya menghadapi tantangan peperangan yang hampir saya boleh dikata hampir dilumpuhkan rohani saya, dan Tuhan berikan saya rahasia firman Tuhan itu, saya seperti dibangkitkan ya. Dan saya ingin ketujuh roh Allah itu hidup di dalam hidup saya, saudara yang kasih Tuhan. Dan jadi terus kemudian itulah salah satu kemuliaan gereja Tuhan ya. Tujuh roh Allah itu saya mau aktifkan ya. Jadi roh pengertian, roh hikmat, roh nasihat, roh keperkasaan itu saya ingin aktifkan buat pribadi saya secara pribadi ya, supaya saya bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup setiap hari. Karena bahwa kita tahu semua bahwa dalam keadaan dunia saat ini kita tidak bisa berleha-leha, dan kita benar-benar harus benar-benar menghidupi ya apa yang Tuhan sudah berikan dan percayakan dalam kehidupan kita itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dan terus untuk singkat, untuk cepatnya ya, di situ Filipi 3 ayat 10, di situ kuasa kebangkitan Kristus, di situ adalah salah satu kuasa Tuhan yang luar biasa yang Tuhan
sediakan dan Tuhan berikan dan Tuhan sudah kerjakan untuk kita gereja Tuhan, karena tanpa kebangkitan Kristus semua apa yang kita lakukan itu sia-sia ya. Itu sebabnya Paulus sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang luar biasa itu, dia tahu persis kuasa kebangkitan Kristus itu ya. Makanya itu dia mau kejar, bahkan dia katakan semua apa yang dia miliki itu seperti sampah adanya bandingkan dengan pengenalan akan kuasa kebangkitan Kristus itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini yang setiap hari saya mau mengalami itu, ya. Dan saya ingin kuasa itu diaktifkan dalam hidup saya secara pribadi. Dan kemudian seterusnya dengan semua itu ya di dalam Kolose 1 ayat 9 itu dengan pengertian dan pengalaman hidup dan yang kita hidupkan setiap hari di dalam pimpinan ketujuh Roh Allah dan kuasa kebangkitan Yesus itu memungkinkan kita untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, yang secara manusiawi itu nggak mungkin, tapi secara rohani itu bisa kita alami. Itu sebabnya Paulus tahu persis ya, dia katakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 ya, hal ini nggak mungkin kita dapat lakukan, tidak mungkin kita dapat mengerti secara manusia. Dia katakan itu sudah dapat dimengerti secara rohani, ya. Karena Paulus dengan pengalaman pribadinya ya, dia sudah alami persis, dia sudah alami. Dia itu seorang Farisi, dia tahu semua hukum Allah, tapi semuanya itu dia tidak bisa mengerti akan keselamatan di dalam Yesus Kristus, akan kemuliaan Kristus tanpa dia lahir baru, tanpa perjumpaan dengan roh Tuhan, dengan Kristus sendiri ya. Jadi di situ dia benar-benar pengalaman dia. Jadi apa yang dia tulis itu sebenarnya pengalaman dia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya betapa pentingnya kita untuk merasakan, mengalami setiap hari perjumpaan dengan Tuhan. Setiap hari kita berjalan dengan Tuhan, sebagaimana Paulus berjalan dengan Yesus. Ya, pimpinan Roh Kudus itu selalu bersama Paulus. Saudara yang kasih Tuhan, dari apa yang saya pelajarin ya di situ, yang saya jelaskan tadi itu, supaya mata hatimu terang itu di situ, di dalam bahasa Inggrisnya dijelaskan bahwa mata hati itu di dalam bahasa Inggris dikatakan understanding, pengertian, dan bahasa Indonesia itu lebih mendekati kepada bahasa aslinya ya. Mata hati itu diterangi, dan itu dalam pengertian rohaninya itu satu hal yang impatasi kehidupan Yesus ya. Impatasi kehidupan Yesus itu hanya bisa dialami kalau kita bisa mengerti pikiran Kristus seperti Filipi 2 ayat 5 dan sampai ayat 5 sampai 11 di situ ya. Pikiran Kristus, emosinya, perasaannya dan kehendaknya itu dia taklukkan kepada Allah Bapa kita. Maka pada akhirnya pada akhirnya maka kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku. Itulah kerinduan hati saya ya. Kerinduan hati saya itu setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus karena Yesus sudah menaklukkan semua ya, pikirannya, emosinya, kehendaknya kepada kehendak Bapa ya. Dia mengosongkan dirinya, dan itu dia mau impatasikan dalam kehidupan kita melalui Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita ya. Jadi hal ini tidak bisa kita mengerti, kita tidak bisa menerimanya tanpa kekuatan kuasa Roh Kudus, tanpa encounter dengan Tuhan sendiri ya. Dengan ya saya rasa semua saudara Bapak Ibu sekalian sudah ngerti, kalau saya harap ngerti ya. Saya encounter dengan Kristus itu kita benar-benar setiap hari kita bertemu muka dengan Tuhan, dan sehingga kita benar-benar berpikir ya, berperasaan, dan juga kehendak kita taklukkan di bawah kaki Tuhan, di dalam kehendak Allah Bapa dalam kehidupan kita. Dan inilah kemuliaan gereja Tuhan ya. Saya yakin dan saya percaya ya, oleh semua ini kita akan menang ya. Dan ini bukan satu
teori dan saya sudah alami dan saya lewati semua. Selama 10 tahun Tuhan membentuk saya di Melbourne dan saya lewati semua tantangan-tantangan itu dan saya boleh merasakan kemuliaan Tuhan itu luar biasa ya, dan berkat-berkatnya luar biasa dan kuasanya dinyatakan luar biasa di luar pengertian dan understanding manusia ya. Jadi itu kalau mau saksikan panjang sekali dan saya harap firman Tuhan ini boleh menolong kita semua supaya kita boleh mau belajar hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan datang. Amin. Sudah? Waktunya sudah selesai? Ya, oke. Karena Sudah saya nggak. selesai. Tuhan berkati Ibu Ibu Bi yang sudah menjadi berkat dari negeri Kangguru. Tuhan berkati sekali lagi dan kita diingatkan untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam pimpinan Roh-Nya. Luar biasa dan kami sangat telah menerima berkat itu. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanan di negeri orang. Kalau sempat datang ke Jakarta, jangan lupa untuk menghubungi kami sehingga kita juga bisa live, bisa secara tatap muka berjumpa. Sekali lagi Tuhan memberkati dan kembali lagi kita akan memuji Tuhan. Ya, kita akan memuji Tuhan yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Jeffrey Manopo. Bapak Ibu, pada waktu kita sedang memuji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan korban persembahan yang akan dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan melalui Pakatuan tentunya. Mari nanti kita akan melihat screen di mana Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening Pakatuan atas nama Bendahara Umum Pakatuan. Tuhan memberkati. Silakan Pak Pendeta Jeffrey. Shalom, puji Tuhan. Kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita naikkan satu pujian, karena hanya kemurahan Tuhan sajalah kita boleh hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bahwa memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa di dalam-Mu memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Haleluya.
seluruh persembahan Bapak Ibu sekalian yang telah memberkati dan akan memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan melalui Pakatuan ini. Dan saatnya kita akan bersatu hati, bersepakat hati untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, dan doa akan dipimpin oleh Ketua Biro Pelayanan Doa dan Perkunjungan, Pendeta Greti Kumase. Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Kita akan berdoa doa syafaat. Mari semuanya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk puji-pujian, untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu Engkau berikan bagi kami. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami dari kuasa Roh Kudus-Mu. Biar tiap-tiap hari kami dapat berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Hidup dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Biarlah kehendak kami ditaklukkan di bawah kehendak Tuhan Bapa. Terima kasih, dan saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Biarlah Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Kami berdoa Engkau memberkati Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin. Dan juga semua para menteri yang membantu mereka. Hikmat kebijaksanaan Engkau memberikan kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk Panglima TNI dan jajarannya. Untuk Kapolri dan jajarannya Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk MPR, DPR, DPD, pemerintah daerah Tuhan. Engkau memberkati Bapa. Terima kasih juga untuk rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan kami, oh Tuhan Yesus, hidup rukun damai Tuhan. Terima kasih untuk Pancasila Engkau berikan kepada kami, rakyat Indonesia sebagai dasar daripada negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa juga untuk gereja Tuhan. Untuk tubuh Kristus. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan. Para pastor, para penginjil dan misi penginjilan di seluruh dunia Tuhan. Engkau berikan mereka kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, supaya mereka dapat mengabarkan Injil kekuatan Tuhan. Dan banyak jiwa diselamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa untuk hamba Tuhan yang teraniaya oleh karena kebenaran Tuhan. Engkau yang menjadi pembela mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit dalam pemulihan. Kami juga berdoa untuk mamanya Ibu Sonya Tuhan. Engkau pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih juga Bapak Alex sudah selesai operasi mata. Terima kasih Tuhan. Nama-nama yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu yang sakit. Tuhan Engkau Jehovah Rafa. Tuhan penyembuh kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa untuk Sulut, Sulawesi Utara. Oh Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka semuanya di sana Tuhan. Oh biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita, roh takut akan Tuhan turun atas Sulu Tuhan. Kami juga berdoa untuk DKI Tuhan, di mana kami tinggal, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk PB Pakatuan. Oh Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga Ketua Umum kami Bapak Shepherd Supit Tuhan, dan semua pengurusnya. Biar Tuhan kami saling melengkapi. Tuhan, kami saling membangun. Terima kasih Tuhan, biarlah Pakatuan menjadi berkat untuk Indonesia, menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah ibadah Pray From Home setiap hari Senin, Tuhan menjadi berkat buat semua orang. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa setiap doa-doa kami naik sampai ke tahta Tuhan. Dan setiap pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Bila semua yang mengikuti acara Praise From Home malam hari ini, Tuhan berkati. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai Terpujilah Tuhan yang telah menuntun kita sekalian sampai kita sudah tiba di penghujung daripada program Pray From Home yang dipersembahkan oleh Pakatuan yang telah berlangsung dalam 3 tahap sampai seri ke-43 pada hari ini. Semua terjadi bukan oleh gagah dan kuat kita sekalian sebagai hamba-hamba Tuhan Kawanua, tapi hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya atas rasa syukur dan terima kasih atas Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para hamba Tuhan yang telah bergabung dalam Zoom Pray From Home malam hari ini. Kita akan mendengarkan sapaan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yopi Sembung. Kami persilahkan. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Sebentar juga ada sambutan dari Ketua Umum. Saya memang diminta untuk memberikan sapaan. Pertama tentu kepada SB Marsal yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati, dan tentu bagi semua pengurus dan kepada teman-teman pelayan hamba Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini, Tuhan kiranya memberkati, dan tentu kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Salah satu petugas malam ini tidak hadir, ternyata Bapak Pendeta Bucesiwu tidak hadir, ternyata dia lagi ada di rumah sakit karena istrinya masuk rumah sakit, baru saja ditelepon. Jadi demikianlah sapaan dari saya kembalikan kepada Ibu host. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Terima kasih, dan kita akan dimanapun Bapak Ibu berada, bawakanlah dalam doa istri daripada Bapak Bucesiwu yang telah berkali-kali masuk rumah sakit. Dan kita berharap ada kemurahan Tuhan, apa yang Tuhan buat baik adanya. Kita akan sungguh berada di penghujung acara. Kita akan menerima doa berkat yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum Pakatuan, Bapak Pendeta Dr. Sapat Supit. Kepada hambanya kami persilahkan.
Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Senang Shalom. sekali boleh bersama-sama dalam Pray From Home. Terima kasih untuk Ibu Marshall yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita akhiri semua rangkaian ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, akhir dari ibadah kami yang indah. Pada malam hari ini kami kembalikan puji dan syukur kepadamu. Karena atas perkenan Tuhanlah kami boleh melakukan doa. Dan kami yakin bahwa doa-doa yang sudah kami naikkan tidaklah sia-sia. Semua itu Tuhan sudah dengar. Dan bukan Tuhan dengar saja, tapi Tuhan menjawab doa-doa kami. Amin. Terima kasih untuk jawaban-jawaban doa yang sudah terjadi. Baik untuk bangsa ini, maupun untuk gereja-gereja, maupun juga untuk Pakatuan ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan kembali ke kegiatan aktivitas kami masing-masing. Kami akan mengakhiri dengan menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing dan terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan persekutuan di dalam Yesus Kristus Anak yang tunggal serta kekuatan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai semua saudara. Tuhan memberkati keluarga saudara. Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Tuhan menjaga keluar masuk saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semangat terus melayani Tuhan. Karena tidak sia-sialah orang yang selalu berharap kepadanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, Tuhan berkati kita sekalian. Kita sungguh telah menyelesaikan program ini dan semua ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati atas saya, Pendeta Debbie Supit yang diberi kesempatan menjadi host malam hari ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kerjasama semua teman-teman yang para hamba Tuhan yang telah terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan balas berkat dan jangan lupa kita siapkan waktu kita lagi untuk Senin yang akan datang. Lebih dahsyat lagi kita akan diberkati sebab doa orang benar besar kuasanya. Amin. Mari kita terus berdoa, mari kita terus berikhtiar sebab doa orang benar tidaklah pernah sia-sia. Sekali lagi saya lihat Pak Buce telah hadir, Pendeta Buce telah hadir dalam grup ini, Zoom ini sekalipun di ujung. Kita berdoa supaya istri Pak Buce ditolong Tuhan dalam perawatan. Saya lihat Pak Buce hadir di tengah-tengah ruangan perawatan ya kalau tidak salah. Kita boleh berdoa untuk itu malam hari ini. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, di akhir dari seluruh kegiatan Pray From Home, kami ingin bersama saudara kami, keluarga kami, Bapak Pendeta Buce Siwu, yang hari ini, malam ini istrinya harus kembali dirawat di rumah sakit setelah berkali-kali harus keluar masuk rumah sakit. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat.
malam hari ini di rumah sakit mana istri Pak Buca dirawat, ada Tuhan Yesus di sana yang mengulurkan tangan untuk menjamah, menolong seluruh perawatan yang dilakukan. Tuhan berkati seluruh obat yang dipakai untuk diminum. Tuhan berkati mendatangkan kesembuhan. Satu hal yang kami tahu, Tuhan berbuat yang terbaik untuk kami dan untuk keluarga Pak Buca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan beri kekuatan pada pendeta Buca untuk merawat istri di rumah sakit. Tuhan beri kesabaran, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan memberkati, mencukupkan biaya pengobatan selama berada di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Oh, itu